Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bertemu di mata kuliah pengenalan bentang lahan. Ya, di mata kuliah ini mata kuliah bersyarat. Ya, nanti saya share screen dulu. Ya, jadi kalau kita lihat di sini, ya, pengenalan bentang lahan itu erat sekali kaitannya dengan mata kuliah yang telah Anda program sebelumnya, ya, program yaitu mata kuliah geomorfologi. Makanya mata kuliah ini mempersyaratkan mata kuliah geomorfologi dasar, harus lulus mata kuliah geomorfologi dasar dan mata kuliah SIG, ya, SIG dasar, ya. Nama mata kuliah ini KKL 1, ya, pengenalan bentang lahan. Jumlah SKS-nya ini 3 harusnya, ya, saya minta maaf ini salah, 3 SKS. Nama dosennya saya sendiri, Laude Muhammad Riyad Salihin, SPD MSc. Dan mata kuliah prasyarat seperti yang saya katakan tadi, itu adalah geomorfologi dasar dan SIG dasar. Ya. Rencana pertemuannya itu 16 kali, insya Allah, dengan 1 kali meet, ya, ujian tengah semester dan 1 kali ujian akhir semester, ya, dan ada penugasan, ya, seperti itu. Dari mata kuliah ini saya harapkan Anda mampu, ya, setelah mengikuti kuliah ini Anda mampu menjelaskan konsep-konsep dasar tentang bentang lahan. Selain itu juga Anda dapat mengenali jenis-jenis bentang lahan, ya, bentang lahan seperti apa, prosesnya bagaimana, kalau prosesnya sudah dipelajari di geomorfologi dasar. Kemudian yang berikutnya adalah Anda juga mampu mengidentifikasi jenis-jenis bentang lahan. Ya. Mata kuliah ini menguraikan secara lengkap tentang konsep-konsep bentang lahan, baik yang terbentuk oleh faktor eksogen maupun faktor-faktor endogen. Nanti kita lihat penjelasannya sebentar. Kemudian pertemuan-pertemuan berikutnya itu akan saya coba uraikan bagaimana terapannya pada kajian-kajian sumber daya. Selain itu dari mata kuliah juga ini akan saya bahas, ya, bagaimana memetakan bentang lahan dan klasifikasinya dan pengklasifikasiannya. Dan pada bagian akhir ini sudah terapannya, ya, khususnya pada kajian bencana, ya. Seperti itu. Nah, ini kontrak kuliah yang perlu kita sepakati, ya. Yang pertama itu adalah mahasiswa terdaftar sebagai peserta kuliah berpakaian rapi dan sopan, ya, kehadiran minimal 75%. Jadi Anda kalau banyak tidak hadir, ya, harus harus mengulang di mata kuliah ini, ya. Terus Zoom akan saya buka 15 menit sebelum perkuliahan, ya, sebelum jadwal yang ditetapkan, ya. Dan kemudian selama mengikuti perkuliahan, video harus dalam keadaan aktif. Jika tidak aktif, maka akan dianggap tidak hadir. Terus berikutnya adalah mikrofon harus di-mute selama perkuliahan, kecuali dipersilahkan berbicara oleh dosen yang bersangkutan. Ini komponen yang ketujuh ini yang terakhir adalah komponen penilaian, itu kehadiran, tugas, evaluasi tengah semester, dan evaluasi akhir semester. Ya. Itu yang saya tawarkan, ya. Nah, untuk mengawali kuliah ini, saya memberikan sebuah contoh gambar, ya, sebagai juga bisa jadi sebagai evaluasi dari hasil perkuliahan yang telah Anda lakukan, sebelumnya, yaitu geomorfologi dasar. Coba dari kalian siapa yang bisa menjelaskan ini apa, ini fenomena apa ini? Saya persilakan. Mungkin saya, Pak. Ya, April Prasetyo. Ya, silakan, April. Baik, terima kasih, Pak, atas kesempatannya. Saya ambil di gambar kedua, Pak. Ya, Kalau silakan. dari pandangan saya mungkin itu padang pas atau apa? Pasir pantai yang ada di sebuah pemukiman. Mungkin begitu, Pak. Iya. Oke, terus ada lagi?
Mungkin dari saya, Pak. Rinaldi, ya silakan Rinaldi. Kalau dari saya ambil gambar bagian 4. Nah, dari penglihatan saya bahwa gambar tersebut adalah sebuah gurun pasir. Sekian, Pak. Gurun pasir ya. Oke, ada lagi, masih ada? Masih ada lagi? Nah, baik. Masih ada? Silakan. Saya ambil gambar yang 2. Rizaldi, silakan Rizaldi. Iya, saya lihat bahwa yang kedua itu bentuk lahan dari air terjun pegunungan, Pak. Iya, Itu saja. Ya, baik ya. Nah, jadi sudah banyak tadi pendapat itu, dan itu semua benar ya, tidak ada yang salah ya. Memang tampaknya itu adalah seperti yang Anda katakan barusan ya. Ini ya bagian dari bentang alam, ini jenis-jenis bentang alam. Yang membedakan adalah proses pembentukannya seperti apa. Ya. Itulah yang akan kita pelajari di mata kuliah ini. Ya. Jadi saya masuk di contoh berikutnya. Yang ini adalah sebuah citra digital ya, citra satelit. Ini menggambarkan tentang berbagai bentuk bentang alam yang ada di suatu daerah. Jadi kalau kita melihat di sini ya, ada warna-warna yang hijau ya. Hijau ini dia mungkin adalah vegetasi ya. Terus kemana semakin ke sini semakin gelap warnanya. Ini menandakan bahwa tempat itu tempat yang tinggi, berada di ketinggian. Ini berada di sini dan ada di bawah sebagian. Jadi inilah bentuk-bentuk salah satu contoh bentuk-bentuk bentang alam ya. Mungkin pegunungan atau sungai dan sebagainya. Selengkapnya nanti kita akan banyak berdiskusi pada perkuliahan ini. Nah, kalau kita berangkat dari pengetahuan yang sudah Anda dapatkan dari mata kuliah sebelumnya, yaitu geomorfologi dasar, ini saya kira saya tidak perlu jelaskan lagi ya. Jadi geomorfologi terdiri dari 2 kata, yaitu geomorfos dan dan logos. Ya. Yang artinya ya bentuk, jadi ilmu yang mempelajari tentang bentuk permukaan bumi. Ya, jadi seperti itu. Jadi mudah saja ya. Ini hanya mengulang saja sedikit tentang tentang mata kuliah yang telah kalian dapat sebelumnya. Nah, sekarang kita melihat bagaimana sebenarnya keterkaitan ya geomorfologi dengan bentang lahan. Ya, coba kita lihat beberapa definisi yang diungkapkan oleh para ahli. Ya, yang pertama itu ini dari Lobeck ya, tahun 1939 halaman 3. Geomorfologi adalah studi tentang bentuk lahan atau bisa kita katakan sebagai ya, bentang lahan ya. Seperti itu. Itu salah satu contoh ya. Nah, jadi geomorfologi itu dengan bentuk lahan itu sangat-sangat erat kaitannya ya. Dan kemudian yang kedua dari Cook dan Dornkamp ini mengatakan bahwa studi tentang bentuk lahan. Dan juga Thornbury. Ya. Geomorfologi adalah ilmu pengetahuan tentang bentuk lahan. Jadi hampir semua banyak ahli yang mengungkapkan bahwa geomorfologi itu adalah studi tentang bentuk lahan, atau sekarang kita akan pelajari bagaimana itu bentang lahan. Ya, ini hanya mengaitkan saja apa yang telah kalian pelajari sebelumnya dengan apa yang akan kita bahas ke depan. Nah, nanti ya, jadi ini adalah sebuah ilustrasi tentang bagaimana klasifikasi tentang bentuk-bentuk lahan. Jadi pada dasarnya klasifikasi tentang bentuk lahan itu sebenarnya menyederhanakan permukaan bumi yang sangat kompleks. Jadi banyak bentuk-bentuk lahan yang
bisa kita amati di permukaan bumi ini menjadi unit-unit yang kita kelompokkan dalam unit-unit yang memiliki kesamaan sifat. Sifatnya mulai dari pembentukannya sampai bentuknya itu sendiri. Jadi bentuk-bentuk lahan itu dapat dicerminkan dari struktur geologisnya, ya, atau geomorfologisnya. Terus prosesnya, jadi bisa kita klasifikasi, ya, kita klasifikasi bentuk lahan itu dari proses geomorfologisnya seperti apa. Dan juga bisa kita klasifikasi bentuk lahan itu dalam kelompok-kelompok kesan dan ekspresi topografisnya itu seperti apa. Bisa juga dari korologinya dan bisa juga dari material-material penyusunnya. Seperti itu. Nanti kita akan mengelaborasi semua ini lebih jauh, ya, di mata kuliah ini. Saya kira Anda sudah memperoleh dasarnya di geomorfologi dasar. Nanti kemampuan Anda itu akan diperkaya, ya, dengan mata kuliah pengenalan bentang lahan ini, ya. Nah, bentang lahan atau landslide, ya, itu terbagi dua bagian besar, yang natural atau yang terjadi dengan proses-proses alam, ya. Karena proses alam. Ada juga yang kultural. Ya, kultural ini bisa terjadi secara alami, ya, bisa juga dibuat, ya. Ini contohnya, ya, seperti misalnya budaya, ya. Budaya ini tidak dibuat-buat. Jadi manusia itu kan tinggal di satu tempat yang memiliki budaya atau kecenderungan yang sama, ya. Nah, ini terjadinya secara alami, ya. Sama seperti Anda, misalnya Anda ketika berada di luar daerah, ya, pasti Anda lebih nyaman berkumpul dengan orang dari daerahmu sendiri, ya, dibanding orang yang asli di situ. Misalnya Anda ke Bandung, ya, pasti Anda lebih cenderung, ya, untuk mencari teman-teman yang dari satu kampung. Nah, makanya dalam studi landslide itu dia juga ada kajian tentang budaya. Jadi bisa kita mengklasifikasi sebuah bentang lahan, ya, itu dengan batasan budaya atau kawasan budaya, ya. Kawasan budaya juga bisa dibatasi, ya. Kalau di suku kita, suku Tolaki Kendari, ya, itu ada namanya tanah-tanah adat yang tidak boleh diganggu gugat. Nah, seperti itu, ya. Dan itu batasannya adalah batas-batas alam semua, sungai misalnya. Terus ada misalnya tanaman-tanaman seperti sagu, ya, kayak itu. Seperti itu, ya. Kawasan penduduk juga bisa, ya, dan kawasan administrasi. Itu contoh, ya. Kalau yang natural, alami, ya, itulah yang menjadi inti dari kajian tentang landform atau bentuk lahan, ya. Nah, jadi di sini didefinisikan bentang lahan itu adalah bentuk lahan. Jadi bentang lahan itu namanya secara global, bentuk lahan itu klasifikasinya, hasil klasifikasinya. Nah, dari bentuk lahan ini itu dia adalah studi yang ada di geomorfologi. Jadi geomorfologi itu adalah studi tentang bentuk lahan. Saya kira ini kalian sudah dapat di mata kuliah sebelumnya, ya, geomorfologi dasar, bahwa bentuk permukaan bumi itu ada dua hal yang paling menentukan proses, ya. Proses pembentukan permukaan bumi itu ada dua. Yang pertama itu endogen atau pengaruh dari tenaga dari dalam, ya, di mana ada vulkanisme dan ada tektonik, ya, di diastropisme. Diastropisme ini terbagi atas dua, orogenesa dan epirogenesa. Nanti kita akan jelaskan satu-satu. Dan yang kedua adalah pembentukan permukaan bumi yang diakibatkan oleh tenaga dari luar atau eksogen. Ya, eksogen itu ada degradasi di sini ada pelapukan, erosi, dan pengangkutan, ya, itu intinya, ya. Dan yang berikutnya adalah agradasi atau pengendapan. Jadi itu saja, ya. Jadi Anda pahami bahwa eksogen itu hanya kalau kita gabung semua ini, ya. Jadi pertama dia lapuk, ya. Dia lapuk dulu. Setelah dia lapuk, dia tererosi, terkikis, ya.
entah itu oleh angin, oleh air, atau oleh apa saja. Nanti kita akan lihat di depan bagaimana apa saja dan bagaimana prosesnya, ya. Kemudian dia pengangkutan. Pengangkutan ini maksudnya dia terbawa oleh secara alamiah, ya, misalnya oleh angin, oleh air, ya, bisa, dan oleh apa saja. Nanti kita akan lihat, ya. Kemudian akhirnya itu pasti pengendapan ketika sudah ada tenaga, sudah tidak ada lagi tenaga yang bisa membawanya. Misalnya aliran sungai itu bermuara di laut, ya, maka biasanya material yang terbawa oleh aliran sungai akan berakhir di laut, maka terjadilah sedimentasi di laut. Ya, contohnya itu Teluk Kendari. Coba lihat Teluk Kendari itu. Jadi sungai-sungai yang masuk ke laut itu rata-rata, ya, rata-rata sedimennya itu sangat tinggi karena padatnya permukiman yang ada di Kota Kendari. Jadi sungai-sungai yang melintasi permukiman itu kemudian membawa material, ya, membawa material ke pinggir laut, dan sekarang laut kita di Teluk Kendari itu semakin mendangkal, ya, bahkan terjadi sedimentasi yang sangat besar kalau kita bisa lihat. Nah, ini adalah prinsipnya seperti ini. Nanti kita akan melihat satu-satu. Yang pertama, pada kesempatan ini, ya, pertemuan hari ini saya akan membahas tentang proses geomorfologi yang ada kaitannya dengan eksogen. Anda juga sudah dapat ini sebenarnya, tapi yang kita fokuskan di sini adalah bentuk-bentuk permukaannya, ya, atau landslide-nya atau landform-nya, ya, bentuknya. Saya lanjutkan. Proses eksogen, ya, bentuk bentang alam eksogenik adalah bentuk-bentuk bentang alam yang proses pembentukannya atau genetikanya itu dikontrol oleh gaya-gaya eksogen atau gaya-gaya yang dari luar, bukan dari dalam, ya. Ini bentang alam eksogen juga dikenal sebagai bentang alam destruksional, ya. Destruksional, kalau kita lihat dari bahasanya, destruksional itu adalah menghancurkan, ya, pelapukan. Yang pertama adalah pelapukan, ya. Pelapukan, penghancuran batuan atau permukaan bumi oleh proses fisik atau mekanik, kimia, dan biologi, ya. Di sini saya tampilkan gambar, ya. Jadi kalau proses fisik mekanik itu, ya, kalau siang ini permukaan batuan terkena panas dan mengembang, ya. Mengembang, terus kalau malam dia dingin. Karena terus kejadian seperti itu sepanjang masa, ya, maka bagian luar ini dia akan pecah, ya, retak, dia akan pecah, dan pecahannya itu akan luntur, ya, akan berguguran. Maksudnya itulah yang menjadi dia akan menjadi sebuah permukaan bumi yang baru, ya. Jadi dia bukan batu lagi. Jadi suatu saat si batu ini akan habis, ya. Itu yang disebut dengan pelapukan fisik mekanik. Contohnya seperti itu, ya. Nah, ini kalau kita lihat dari definisinya di sini, proses fisik atau mekanik itu adanya perbedaan temperatur yang tinggi, ya. Adanya pembukaan air dalam batuan dan berubahnya air garam menjadi kristal. Dan pelapukan itu disebabkan karena oksidasi, hidrasi, dan karbonisasi. Jadi seperti itu yang pertama, ya, pelapukan secara fisik dan mekanik. Terus ada juga pelapukan kimiawi, ya. Kimiawi ini sering dijumpai pada jenis batuan kapur, ya, batuan kapur, atau yang kalau di geomorfologi dasar itu biasa disebut dengan kars, ya, kars. Jadi akan banyak stalagmit dan stalaktit, ya. Ini karena air hujan membasahi pegunungan yang mengandung kapur, ya, dan melarutkan CaCO2, ya, yang berada pada batuan kapur. Nah, air hujan mengandung karbon dioksida, maka terjadi reaksi seperti ini, ya. Jadi si materialnya itu akan hancur, ya, akan hancur secara perlahan, ya. Jadi ini gambar background dan contoh ini contoh-contoh pelapukan yang terjadi secara kimiawi, ya. Terus kemudian ada
proses pelapukan yang terjadi secara biologis, ya. Ini biasanya terjadi bantuan tumbuhan. Jadi tumbuhan itu biasa lumut, ya. Kalau kita lihat batu-batu itu berlumut, lama-lama batu-batu itu akan hancur karena akar-akar dari lumut itu menghancurkan secara perlahan batu-batu itu. Ya. Ini contohnya, ya. Ini yang berada di sungai. Ini bahkan ada pohon, ya. Pohon membelah. Ya. Ini akar pohon dia sampai membelah batuan yang ada di bawahnya. Begitu juga yang contoh yang ada di sini. Ini bahkan dia sudah mengangkat pohon itu, ya. Akarnya ini begitu kuat pengaruhnya. Yang di belakang ini, ya, yang di belakang ini, kalau kita lihat lumut ini pelan-pelan akan menghancurkan batu, ya, dan kemudian akan terkikis oleh air yang mengalir. Nah, terus kemudian pelapukan juga ada. Setelah dia lapu, ya, setelah dia lapu, kemudian apa yang telah hancur itu kemudian diangkat atau dibawa, ya. Maka di sini terkenal dengan istilah mass wasting, ya, atau pengangkutan material. Ya, pengangkutan material hasil proses pelapukan oleh agen-agen tertentu. Jadi batuan-batuan atau apa saja yang telah lapuk tadi itu kemudian akan dibawa, ya, akan dibawa oleh misalnya air atau angin, ya, atau kita kenal dengan mass wasting. Kalau kita melihat contohnya di sini, ini juga dia sangat tergantung dengan adanya kemiringan, ya, kemiringan lereng. Ya. Nah, kalau kita melihat di sini, ya, fenomena yang sering kita lihat itu yang pertama adalah longsor, landslide atau tanah longsor. Itu pergerakan tanah dalam jumlah besar secara cepat yang umumnya terjadi pada musim hujan. Ini biasanya terjadi di area-area yang berbukit, curam, ya, tanpa tumbuhan, ya. Di sini ini longsor, ini macam-macam longsor, ya, akibat penebangan atau kebakaran. Jadi ketika hutan sudah habis, maka air akan membawa material ke bawah. Bawa materialnya ke daerah yang lebih rendah. Terus ada istilah runtuhan, ya, runtuhan ini biasanya batu, ya, atau apa. Terus ada mengalir, ya, mengalir perlahan atau rayapan. Ya, ini mungkin yang terjadi seperti yang terjadi di Palu, ya, baru-baru ini, ya. Jenis tanah longsor yang bergerak lambat, ya, dan aliran lumpur, ya. Seperti itu. Coba kita lihat satu persatu. Yang pertama itu adalah longsor. Ya. Longsor. Kalau kita melihat kronologisnya, ya, kronologisnya, jadi ini tadinya datar, ya, lereng asli, ya. Cuma karena ini tanahnya dia tidak stabil, ya, maka massa tanah akan bergerak, ya. Longsor juga bermacam-macam jenisnya, ya, bermacam-macam jenisnya. Longsor yang pertama itu adalah longsor translasi, ya, gerakan massa tanah dan batuan di tebing dengan bidang gelincir rata atau gelombang landai. Ya, jadi ini contohnya, ya, ini ilustrasinya. Jadi dia ini datar, ya, ini yang bergerak. Jadi massa yang ada di atas itu yang bergerak. Ya, seperti itu. Nah, selanjutnya ada longsor rotasi. Jadi bentuk lintasannya dia seperti cekungan, ya, cekungan seperti ini, ya. Jadi lereng aslinya sebenarnya ini, kemudian massa tanahnya bergerak, ya. Nah, gerakan massa tanah dan batuan pada bidang gelincir yang cekung itu longsoran rotasi. Kita kenal dengan longsoran rotasi. Terus ada pergerakan blok, ya. Ini blok tanah dia massa tanah ini, ya. Dia dalam wujud yang mungkin keras atau apa, batu, ya, dia bergerak dengan bidang gelincir yang rata, ya, atau lurus. Itu pergerakan blok. Kemudian ada runtuhan batu, ini saya berikan contoh, ya. Kalau di sini seperti ini tanahnya tidak stabil, ya, kemudian dia seperti tergantung dan akhirnya longsor ke bawah. Kalau yang sebelahnya ini biasanya terjadi di pantai, ya. Ya, jadi ini
karena sudah terjadi pengikisan di sini atau yang kita kenal dengan bahasa itu adalah abrasi, ya banyak terjadi abrasi di sini, akhirnya si batu yang menonjol keluar ini, ya, dia tidak stabil, kemudian dia patah dan akhirnya jatuh, ya jatuh ke laut. Terus ini adalah contoh rayapan tanah, ya, jenis tanah longsor yang lamban, bergerak dan lama, biasanya dapat diamati saat pohon dan kemudian yang berikutnya adalah pengikisan, ya, erosi atau kita biasa sebut dengan pengikisan, ya. Ini yang proses di permukaan bumi yang berlangsung secara gradual yang diakibatkan oleh aktivitas air. Jadi seperti itu. Ini ada beberapa contoh yang digambarkan secara animasi tentang contoh-contoh pengikisan, ya. Nah, saya kira itu, ya. Saya kira Anda sudah banyak paham karena sudah pernah memprogram mata kuliah geometri dasar. Baik, sampai di sini mungkin ada pertanyaan, saya persilahkan. Ada yang mau ditanyakan? Saya mungkin, Pak. Ya, silakan. Ariel. Ya, saya, Pak, ini masih kurang mengerti tentang bagaimana proses erosi angin. Mungkin Bapak bisa lebih jelaskan secara rinci. Ya, Terima kasih. baik, terima kasih, ya. Itu pertanyaan yang sangat bagus, ya. Kalau di sini saya sudah perlihatkan ini erosi yang terjadi oleh angin, ya. Jadi ketika di angin itu mendorong sebuah mungkin batu atau apa, kemudian dia mengikis ini, ya, mengikis daerah-daerah yang kurang keras, ya. Jadi kalau batunya dari sana dia mendorong ke sini, terus kemudian ini materialnya akan terbang. Nah, jadi seperti ini, ya. Nah, jadi ini contoh-contohnya, ya. Contoh-contohnya seperti ini. Kalau gerengkenya itu ternyata hasil erosi dari angin, ya, seperti ini. Jadi ini terkikis oleh angin, Jadi memang tergantung kestabilan tanahnya. Jadi semakin tanahnya itu tidak stabil, ya, atau semakin tidak keras si materialnya, maka dia akan lebih cepat tererosi. Ya, baik, ya, saya kira itu saja dulu pertanyaannya. Kemudian nanti, ya, ini pelapukan, kita baru sampai di pelapukan, ya, dan erosi sedikit. Kedepannya kita akan membahas tentang perubahan bentuk permukaan bumi yang disebabkan oleh aliran sungai, abrasi dan es, dan juga deflasi oleh angin, ya. Kemudian sedimentasi itu akan oleh aliran sungai dan gelombang laut, ya. Saya kira itu saja, ya. Nanti tugasnya akan saya sampaikan pada saat akhir perkuliahan, ya. Baik, saya kira sampai di situ dulu perkuliahan kita hari ini. Terima kasih atas kerjasamanya, ya. Terima kasih sekali lagi, terima kasih. Kita akan ketemu minggu depan lagi, ya, dengan materi-materi yang masih lanjutan dari materi pada hari ini. Saya tutup dengan ucapan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.